penuh berisi daging, nyata dan terpampang ya. Karena rasanya sopan dan jos banget gitu, jadi rasanya polos. Hai bro and sis, masih sama gue nih si Putri Makan. Kalian udah pada tahu belum sama street food yang terkenal dengan kuliner yang super endulz, dulita, yang otentik dan juga legendaris tentunya. Kuy. Hai pemirsa Sinpo TV, balik lagi di Kulineran Kuy bersama gue Priska Priscilla. Nah ayo bang, buruan bang, hari ini gue mau icip-icip kulineran street food yang tentunya endul dan legend banget. Beneran, ayo bang langsung buruan kuy. Nah ini dia nih brosis, bakso kumis lapangan Blok S kuy. Buat kalian para penggemar street food, ini dia street food yang harus kalian coba. Bakso kumis Blok S Jakarta Selatan. Bakso ini dipunggawai langsung oleh Pak Kumis, dan yang spesial, bakso kumis ini memiliki rasa yang otentik dan juga legendaris. Bagaimana tidak, bakso ini sudah ada sejak tahun 1970 loh brosis. Nah ini dia nih, halo Pak Kumis. Bukan Kak, saya bukan Pak Kumis. Oh bukan Pak Kumis ya, iya, siapa Kak, tuh Pak namanya? Zailani. Iya Pak Zailani. Salam kenal. Siap Kak. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik Kak. Baik. Nah ini dia nih bakso legendnya. Ukurannya gede-gede dan tentunya jadi ciri khas yang otentik ya bro and sis. Wah Pak, aku tertarik banget sih bro and sis juga pasti bisa lihat. Ini ada dua buah kuali besar dengan bakso yang besar-besar juga nih bro and sis ya. Pastinya udah pada penasaran nih, kok baksonya ini bisa sebesar ini, gimana ceritanya gitu kan. Tapi aku mau tanya dulu bang, ini satu kuali muat berapa bakso? Sekitar 500-an. 500 per kuali? Iya. Oh berarti sehari 1000 bakso ya? Wah luar biasa, selalu habis tuh? Insya Allah. Oke, ini bedanya apa nih yang ini, kiri apa Kalau kanan? ini isi urat, kalau yang ini isi daging polos aja. Oh oke, pasti orang kalau kesini bro and sis sudah nggak bakal kelaparan ya Pak. Soalnya baksonya satunya aja gede banget ya, lebih gede dari kepala tangan aku nih ya. Oke deh kalau gitu. Nanti kita akan icip-icip Pak, tentunya udah nggak sabar. Tapi aku mau ngeracik sendiri. Siap. Boleh ya? Boleh dong. Boleh, oke deh kalau gitu. Bakso yang berada di dalam kuali ini berasa kayak manggil-manggil nggak sih? BTW, kalian tahu nggak dari mana asal muasal bakso itu berasal? Nah, sekarang gue jelasin dulu nih. Bakso bermula dari seorang pemuda Tiongkok yang bernama Meng Bo. Ia memasak daging empuk untuk ibunya pada era dinasti Ming di tahun 1368 sampai 1644. Saat itu, Meng Bo menumbuk daging yang alot sampai empuk dan membentuknya menjadi bola-bola kecil dan menyajikannya dengan kaldu panas yang sekarang dinamakan bakso brosis. Meng Bo membuat bakso yang terinspirasi dari camilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk halus yang kita kenal dengan nama mochi. Penyebaran bakso ini sendiri sampai ke Indonesia karena dibawa oleh para pedagang Tiongkok. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso Indonesia sendiri ialah di Wonogiri, Solo dan juga Malang. Pada perkembangannya, bakso tak hanya dibuat dari daging sapi yang digiling dengan tepung. Namun ada juga yang membuatnya dari daging ayam ataupun daging ikan. Nah, gue ambil dulu nih mangkoknya. Terus gue masukin deh potongan daun seledri, garam, dan juga ditambah kecap manis. Nah ini dia mangkok aku. Silakan. Aku mau baksonya yang polos aja 2, karena ukurannya gede ya. Jadi kita coba 2 dulu aja. Nah ini kuahnya harum banget nih Pak Zailani. Ini ada bumbu rahasianya ya? Udah ada dong. Udah ada ya, pantes ya. Wanginya ya ampun, harum sekali. Nah ini dia bakso aku yang udah jadi. Nah biasa kalau para pecinta bakso street food gini suka banget taruh cuka ya. Jadi aku tambahin dulu cukanya ya.
Pasti Bro Ansi sudah penasaran kan rasanya gimana, tapi ntar dulu karena aku mau nanya-nanya dulu nih sama Pak Sailan nih. Jadi yuk, boleh kita ke meja Pak? Boleh, silakan Kak. Yuk, mari kita ke meja bareng. Nah, ini dia nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya Pak sebelum aku icip-icip baksonya ya. Pak, boleh dong aku diceritain gimana sih awal mula atau tahun pendiriannya dulu nih. Ini bakso Kumis Lapangan Blok S ini berdiri sejak tahun berapa? Berdiri sejak tahun 1970 sebelum di Blok S di Brawijaya. Oh, oke. Berarti ini tempat kedua atau cabang kedua? Tempat yang kedua. Tempat yang kedua. Iya. Oke, berarti di sana udah tutup ya? Udah tutup, pindah ke Blok S. Oke. Nah, Pak Sailan ini anak, cucu atau menantu atau siapa nih dari Pak Kumis? Kan masih ada hubungan famili. Masih ada hubungan family. Iya. Oke. Berarti generasi keduanya. Oh, oke. Nah, dari perpindahan Brawijaya ke Blok S, kenapa tuh Pak akhirnya memilih Blok S sebagai lokasi keduanya? Karena tempatnya di sana kan pengen dibagusin lagi, kita punya tempat yang di Blok S saja, karena memang udah dikelola sama pemerintah, tadinya belum dikelola gitu. Oh, oke. Berarti sejak tahun 1970 sudah dikelola oleh pemerintah? Belum. Di sini belum. tahun 89 pindah ke sini belum dikelola oleh pemerintah. Oke. Tapi sudah ada kiri kanannya juga yang berjualan? Belum, waktu itu masih ada berapa tempat ya, dua atau tiga orang yang masih dagang. Gitu, belum seramai kayak begini ya. Berarti masih sepi banget ya? Masih sepi kalau banget dulu. ya. Oh, oke. Nah, dulu tuh Pak Kumis sendiri yang berjualan atau didampingi juga oleh sang istri atau gimana? Pak Kumis sama sang istri ya tentunya dia dampingin lah. Oh, gitu. oke. Kan Ada kerjasama. ada karyawan juga dulu? Ada. Oh, ada juga. Ada karyawannya. Oke. Nah, dari dulu memang berjualan bakso saja atau mungkin ada menu-menu lainnya? Enggak, kita cuma bakso aja berjualannya. Oke, nah kenapa sih Pak Kumis itu bisa sampai terpikir untuk jualan bakso? Apakah mungkin ketika kecil suka banget makan bakso? Atau jangan-jangan ini resep rahasia dari sang ibunda nih? Ya, mungkin terinspirasi pengen jadi pengusaha bakso kali ya. Itu, makanya dia coba berusaha bakso. Ya alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis gitu, banyak dikenal. Oke, berarti Bakso ini Kumis Lapangan Blok S. bumbu baksonya sendiri, olahan tepungnya ini luar biasa rahasia gitu ya Pak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak, tentunya Siap. lebih banyak, tapi jangan kemana-mana Bro Ansi, tetap di Kulineran. Kuy! Hai Bro and Sis, balik lagi di Kulineranku. Masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya Pak Zailandi yang saat ini mengurusi bakso Kumis Lapangan Blok S. Kita lanjut ngobrol lagi nih Pak. Siap, ya. Pak, tadi aku belum sempat tanya nih, ini bukanya dari jam berapa dan tutupnya jam berapa nih? Kita buka pagi setiap hari jam 10 sampai jam 11 lah. Senin sampai Minggu nggak ada libur tuh? Tetap buka terus. Luar biasa, bapaknya nggak libur dong atau ganti-gantian tuh? Nanti ada waktunya libur. Oh, luar biasa. Pas lebaran, puasa, buka juga? Biasa kalau pas lebaran itu kita libur ya, mungkin sekitar 3 harian. Oke. Tapi kalau puasa bukanya dari pagi juga atau setelah buka puasa? Kita buka bulan puasa jam 1 lah, khusus buat take away aja ya. Oh, nggak bisa makan sini? Nggak bisa makan di sini. Oh, oke. Sampai jam buka puasa? Sampai jam buka puasa, sampai malam juga. Kalau udah malam tapi bisa makan di sini atau Bisa enggak? dong. Oh, kalau udah malam Gelap, bisa ya iya. makan sini. Oke deh. Nah, Pak, aku mau tanya-tanya lagi dong nih. Tadi kan Pak Kumis itu yang asli membuat resep dari bakso ini ya, dari Siap. dulu gitu kan. Nah, itu yang turun-temurunnya tangan pertamanya Bapak atau nanti di dapur ada timnya beda lagi dan bikin itu gimana tuh? Di rumahnya atau ada gudang nih sekarang? Ada gudangnya di rumah. Yang pertama Pak Kumisnya dulu, Pak Kumisnya, terus ada karyawannya juga, saling membantu lah. Berapa tuh banyak karyawannya sekarang? Ya kurang lebih ada sekitar 5 sampai 6.
5 sampai 6. Itu berarti tiap hari nguntelin, ngebulutin bakso tuh ya. Produksi. Kerjaannya ya. Iya. Oke, nah rumah produksi atau gudang produksinya tuh di mana lokasinya kalau boleh tahu? Di Jalan Bangka. Di Jalan Bangka. Berarti Iya. setiap hari dibawa ke sini. Siap. Terus kalau misalnya di sini stoknya udah habis, ditambah lagi dari sana, Kita ngambil lagi di sana. oh ngambil lagi di sana. Berarti non-stop ya itu Iya. gudangnya ya. Wah, udah kayak DC Cakung ya, tidak berhenti itu pengantarannya ya kalau lagi tanggal kembar. Oke Pak, terus aku mau tanya lagi. Nah, kira-kira nih, apa sih resep ataupun tips bakso Pak Kumis ini dari tahun 1970 bisa eksis sampai hari ini? Ya. Ya pertama ya kita ya sabar aja, namanya juga ikhtiar usaha gitu kan. Jangan lupa banyak-banyak sedekah lah gitu. Selain itu memperlancar rezeki juga gitu kan. Berbagi ya. Berbagi. Ya, sampai sekarang alhamdulillah tetap eksis. Oh, oke. Tipsnya simple ya pemirsa. Jadi bukan di bumbu, bukan di pola karyawan ataupun media sosial ada Pak? Ada di Media sosial udah ada? Ada. Oh, udah main media sosial juga ya, tapi intinya ikhtiar, sabar, bersyukur gitu ya Pak. Mungkin penjualan naik turun ya Pak kadang Iya, ya. betul. Pasti ada turunnya ya Pak ya. Oke, tapi tetap semangat dalam berjualan gitu ya Pak. Siap. Oke deh, ini luar biasa. Nah Pak, terus di kiri kanan kalau kita lihat ya, Bro and Sis nih, ini tuh Pujasera gitu. Jadi sebenarnya orang yang datang ke sini ataupun Bro and Sis kalau datang ke sini itu pasti pilihan makanannya banyak. Tapi satu hari berhasil menjual 1000 bakso ya. Itu biasa habis nggak tuh Pak? Kurang lebih namanya kita usaha, kadang-kadang rezeki kan udah diatur. Betul. Gitu. Ya kita nikmatnya syukurin aja lah. Syukurin ya, soalnya bisa habis ya 1000-1000-nya. Jadi berterima kasih pasti karena habis porsinya. Oke deh, Pak. Terus aku mau nanya lagi dong nih. Ini bumbu raciknya dari dulu tadi kan kita sempat lihat ya Bro and Sis itu ada daun bawang, kecap, cuka, sambal, dan ada sambal hijaunya juga ya. Betul. Terus ada garam atau MSG? Ada juga. Dua-duanya ada? Ada. Oh, dua-duanya ada. Oke, nah dari dulu bumbu raciknya memang segitu yang dibikin oleh Pak Kumis atau sudah ada yang dikurang atau ada yang ditambah? Emang ada ukurannya segitu. Bumbu-bumbunya itu aja? Bumbu-bumbunya itu aja ya. Oh, biasa kan kalau bakso tuh kita suka ada yang pakai bawang goreng gitu ya Pak. Nah ini nggak pakai juga ya Pak ya? Ya dulu sempat ada tongkai, kan kita udah nggak pakai. Kenapa Jadi tuh, Pak? pakai ini aja. Karena kualitas juga kurang bagus. Kan karena kita beli partai pakai besar, bal-balan begitu kan. Jadi nggak awet lah. Gitu. Oke. Nah sejauh ini menunya itu kan bakso aja ya Pak? Betul. Dari zaman dulu sampai sekarang? Iya. Nggak ada keinginan gitu mungkin Bapak sebagai generasi kedua, kalau zaman sekarang tuh kan bakso itu variannya macam-macam ya. Ada bakso keju, Iya. bakso daging, Siap. bakso isi telur ya kan Iya. Pak. Nah ada nggak tuh Pak kepikiran atau keinginan bikin bakso yang isinya macam-macam? Dulu sempat ada kita punya banyak variasi lah. Ada sumsum, ada telur juga. Ya termasuk ini ada urat sama daging. Polos. Kita sekarang 2 macam aja. Dulu kalau sumsum itu agak susah kita nyarinya. Oh, keterbatasan bahan baku Betul. ya. Nah kalau yang telur Pak? Yang telur itu kan kadang-kadang suka maaf ya kita nggak sampai bisa buat besok lah. Oh iya, oke berarti Kurang bagus tahan kualitasnya, lama ya. iya. Oke, terus varian lain Pak keju mungkin? Keju kita nggak ada. Belum ya. Iya. Tapi kalau saya boleh saran boleh tuh ya Pak, Boleh, soalnya Pak. saya pecinta Siap. keju dan pasti Bro and Sis juga yang cinta keju suka nih makan bakso. Nah Pak, kenapa sih Pak ukuran baksonya tuh harus sebesar kepala tangan ini, kepalan tangan? Ya, Kenapa nggak yang lebih kecil? Atau mungkin sekalian dibikin satu mangkok gitu Pak yang segede gini gitu? ya. Karena kalau kita bikin yang bakso kecil udah umum gitu. Makanya kita bikin bakso yang besar-besar gitu. Biarpun gua makan juga kenyang gitu. Jadi nggak pakai tambah lagi. Oke, nah apakah itu ide ataupun resep yang dicetuskan oleh Pak Kumis sendiri? Emang dari Pak Kumis sendiri yang idenya itu. Dia Oh. bikin bakso besar-besar. Berarti dari awal ya, dari Iya. awal berdiri memang ukurannya sudah besar gitu Iya. ya. Nah ada ceritanya nggak sih Pak? Mungkin langsung ke Bapak kayak kita nih sengaja bikin bakso besar biar gampang orang bisa makan sambil jalan misalnya di plastik atau gimana tuh? Enggak juga, itu karena emang dia idenya itu keluar bakso gede ya karena bikin orang kenyang aja. Biar berbeda aja Iya. ya. Oke deh. Nah Pak, ini tantangan banyak ya Pak. Bapak juga tadi sempat cerita udah pindah dari Brawijaya ke sini gitu kan. Apa sih keluh kesahnya yang teringat sangat dalam, memori mendalam gitu loh, kayak aduh sampai sedihnya gini atau senangnya gini, boleh dong diceritain ke Bro and Sis. Iya. Dulu awalnya sempat mikul juga ya. Sebelum di itu Brawijaya mikul itu. Keliling-keliling? Keluh kesahnya iya. Gitu gitu. Pas itu kita mangkal di sana. Gitu. Di sana karena ada perubahan yang yang tempat dibangun lah gitu ya. Kita pindah ke sini ke Blok S. Oke, nah sekarang apakah cuma ada di Blok S atau cabangnya udah banyak nih? Ada 2 cabang lagi. 2 cabang lagi, jadi total ada 3? Ada 3 Di mana sama di aja tuh? sini. Heeh. Di pertama di Jalan Raya Pasar Minggu, di
pelataran Holland Bakery. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di Jalan Raya Pasar Minggu sore jam 3 lah. Sama di Jagakarsa di dekat rumah pohon. Bukanya jam berapa? Sama juga dia. Jam 3? Iya. Tutupnya? Malam. Malam jam 10, jam 11 Iya. gitu ya? Oke deh bro and sis, kalau gitu kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup ya bang. Soalnya aku juga udah nggak kuat, udah lapar banget. Ini sudah harum semerbak ya. Tapi jangan kemana-mana dulu bro and sis. Kita akan rehat sejenak, tetap di kulineran. Hai bro and sis, balik lagi di kulineran. Masih bersama gue Priska Priscilla, dan ini adalah momen-momen yang pasti ditunggu-tunggu oleh bro and sis, karena kita akan masuk ke momen mencicipi bakso Pak Kumis. Nah, tapi sebelumnya tentu saja aku haus ya, butuh minum yang segar-segar. Jadi siang hari yang terik ini, apalagi kita di jalanan lalu lalang, aku butuh untuk minum yang segar-segar. Jadi aku pesan es jeruk. Es jeruknya boleh bang? Bang, boleh Terima bang, kasih. Aku minum dulu ya es jeruknya. Seger banget ya. Tapi karena kita hari ini lagi mau review bakso, jadi kita fokus ke review baksonya. Oke kalau gitu. Nah bro and sis, tadi aku udah pesen ya, karena dia ukurannya itu jumbo dan juga gede. Jadi aku pesannya tuh 2 aja gitu, karena aku rasa 2 juga sudah cukup kenyang. Oke, jadi kita mulai potong baksonya ya. Tadi kan aku baksonya pesen yang polos ya bro sis ya. Jadi dia tuh teksturnya cukup mudah ya, cuman agak licin. Jadi memang agak takut-takut juga nih untuk kita potong ya. Suapan pertama. Bro and sis, ini baksonya empuk banget ya. Jadi ketika mereka jual bakso polos, itu ya bener-bener polos dan empuk. Tuh, penuh berisi daging, nyata dan terpampang ya. No tipu-tipu, no bolong-bolong. Jadi kalau kalian makan 1-2 biji gini aja, menurut aku cukup dan mengenyangkan. Apalagi kalau orang-orang Indonesia suka makan bakso pakai nasi, ya kan? Nah kita lanjut lagi. Oh iya, aku tadi belum cicip kuahnya ya. Ini kuah tadi racikan, isinya ada kecap manis, sedikit garam, kemudian ada daun bawang. Jadi di sini tuh resep racikannya tuh simple aja, minimalis aja gitu, nggak banyak bumbu, nggak banyak rempahan, tapi yang pasti bikin baksonya makin mantap. Karena rasanya sopan dan jos banget gitu, jadi rasanya polos. Nah kalau misalnya kalian tadinya mau lebih pedas, mereka juga menyediakan 2 buah jenis sambal. Yang pertama itu ada sambal cabai hijau yang tadi kalian bisa racik sebelum dituangkan kuah bakso dan baksonya ke dalam mangkok kalian. Atau yang kedua tadi juga ada saus cabai sambal biasa gitu ya, yang dimana itu botol sambal dan kecapnya ada satu aja, jadi setiap meja harus ganti-gantian ya. Oke, kita lanjut ke suapan yang kedua. Nyam.
Bro and Sis pasti bisa lihat ya. Kalau di sini itu namanya aja kuliner jajanan food street gitu kan. Nah, jadi mereka akan sangat ramai ketika memasuki jam makan siang dan juga jam pulang kantor kabarnya. Nah, terus nih buat Bro and Sis yang lagi menyaksikan kulineran kuy dari jarak jauh banget dan tapi penasaran, kalian tuh juga bisa pesan langsung ke WA. Nanti akan ada nomor WA-nya gitu ya. Karena bakso Pakumis Blok S ini sudah teruji dan terbukti memiliki pelanggan yang bahkan bisa dibungkus, di packing secara frozen dan dikirimkan ke luar negeri loh Bro and Sis. Jadi luar biasa ya. Ini Indonesia bisa, luar negeri bisa. Ini UMKM goes to international. Oke, kita lanjut makan lagi. Nah, Bro and Sis, kalau misalnya weekend nih ya, konon kabarnya dari Pak Zainal juga sempat bilang kalau misalnya weekend itu banyak sekali keluarga-keluarga yang juga mampir makan bareng nih di sepanjang Jalan Purwojasera ini. Dan karena mereka memiliki beberapa cabang, tadi ada 3 cabang ya, jadi kalau misalnya kalian nanti udah nggak keburu kesini atau kehabisan kesini, kalian juga bisa ke cabang-cabang yang lain dan menikmati bakso Pak Kumis Blok S. Kita lanjut makan. Meskipun menunya tuh cuman bakso ya, tapi rasanya tuh nggak ngebosenin gitu loh. Ini adalah suapan terakhir. Itu dia cerita singkat hari ini icip-icip di bakso Pak Kumis lapangan Blok S. Asli nih cabang pertamanya nih ya setelah pindah. Kalau gitu gue udah kenyang dan sesuai prediksi 2 buah bakso besar ini cukup banget ngenyangin, terutama buat kalian para cewek-cewek. Mungkin kalau cowok bisa 3 ataupun ditambah nasi kali ya. Kalau gitu gue mau SMP, selesai makan pulang. Jangan lupa tetap saksikan kulineran kuy hanya di Sinpo TV setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat.